Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5202, melawan 20 teratas sendirian. Meskipun Lu Ming sedikit tertegun, dia tidak berhenti. Ini adalah kesempatan langka untuk mengetahui berapa lama sosok pada batu dewa kuno itu dapat bertahan dan apakah akan segera menghilang. Sosok di permukaan batu dewa kuno besar itu masih mengayunkan tinjunya. Tubuh Lu Ming mengikuti dari dekat di belakang sosok itu, sambil mengayunkan tinjunya. Hualala, Lu Ming sepertinya mendengar energi dalam tubuhnya bersirkulasi seperti air. Energi dalam tubuh Lu Ming berasal dari kristal darah penguasa dinasti surgawi Taisang. Energi itu terlalu kuat dan Lu Ming sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Sebelumnya, ia hanya bisa menggunakan kekuatan kasar dan tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan energi ini. Tetapi sekarang, ketika Lu Ming mengayunkan tinjunya, kekuatan ini dimobilisasi sepenuhnya dan kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Ledakan. Tinju Lu Ming tampaknya mendorong alam semesta ke depan. Tinju itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan tampaknya mampu meledakkan segalanya dan menghancurkan surga. Wah! Di depannya, 9 kesengsaraan kuasi abadi lainnya meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Makhluk setengah abadi dari 9 kesengsaraan ini tidak melawan. Sebaliknya, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi akhir hidupnya masih sama seperti sebelumnya. Ia terbunuh oleh sebuah pukulan, dan semua perlawanannya tidak diperlukan. Dia terlalu kuat. Dia membunuh makhluk abadi tingkat ke-9 dengan satu pukulan. Pukulannya tak tertandingi. Darah Lu Ming mendidih saat dia meraung, bunuh. Ayo serang bersama. Jangan sampai kamu dikalahkan olehnya satu per satu. Dalam sekejap, total 8 makhluk abadi 9 kesengsaraan bergabung dan melancarkan serangan dahsyat terhadap Lu Ming. 8-9 kesengsaraan kuasi abadi menyerang dengan sekuat tenaga, dan kekuatan mereka mengguncang bumi, yang juga dapat menghancurkan keberadaan pada tingkat yang sama. Lu Ming tidak takut. Dia mengayunkan tinjunya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Kekuatan tinjunya menghubungkan langit dan bumi dan melawan 8-9 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, dan ruang dalam radius 100 juta mil berubah menjadi kekacauan. Energi destruktif bergejolak liar, membuatnya tampak seperti kiamat. Di tengah kekacauan itu, 8 sosok mundur. Mereka adalah 8 makhluk abadi tingkat 9 yang mengalami kesengsaraan, masing-masing dengan ekspresi yang sangat jelek dan ketidakpercayaan di mata mereka. 8 dewa ke-9 kesengsaraan bergabung, tetapi mereka masih belum sebanding dengannya. Mereka dipukul mundur oleh kekuatan tinju yang tak tertandingi dan bahkan terluka, dengan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Kalian semua, tetaplah di belakang. Lu Ming melolong panjang dan terus mengayunkan tinjunya. Saat dia mengayunkan tinjunya, kekuatan pukulannya tidak melemah tetapi malah menjadi lebih kuat. Kekuatan tinju yang dahsyat itu tak hanya meliputi 8 makhluk abadi tingkat 9 kesusahan tadi, tetapi juga meliputi 9 makhluk abadi tingkat 9 kesusahan lainnya. 20. Kekuatan tinju Lu Ming meliputi 29 makhluk abadi yang menghadapi kesengsaraan dan menarik mereka ke dalam pertempuran. Kekuatan tinju Lu Ming dipenuhi dengan ancaman yang mematikan. Dewa kuasi 9 kesengsaraan yang diserang oleh Lu Ming hanya bisa menghentikan serangan baliknya dan tidak berdaya untuk menyerang Tang Feng. Lu Ming sendiri telah menghadang 29 makhluk abadi semu yang menghadapi kesengsaraan, sehingga sangat mengurangi tekanan pada yang lainnya. Di alam semesta luar, terdapat total 37-9 kesengsaraan kuasi abadi. Sue Bian ditahan oleh Raja Manusia Kecil, dan hanya tersisa 36 orang. Lu Ming menahan 20 dari mereka dan tersisa 16. Fei Yao, 3 leluhur, Phoenix dari ras monster, dan Chang Qing menyerang 16-9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan yang tersisa dengan sekuat tenaga mereka. Dengan cara ini, Tang Feng akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menebas lagi. Ledakan. Pedang itu mengenai lintasan abadi, menyebabkannya berguncang. Retakan muncul di lintasan, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Jalan abadi itu hampir saja ditembus. Ketiga leluhur, Phoenix dari ras iblis, dan Chang Qing semuanya sangat gembira. Dia hampir berhasil. Ketika mereka berada di puncak, mereka adalah makhluk abadi sejati dan telah menembus penghalang keabadian.
Mereka sangat jelas bahwa penghalang keabadian Tang Feng akan segera hancur. Satu pedang. Mungkin, hanya dengan satu pedang lagi, dia dapat menerobos gerbang surgawi dan menjadi abadi. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan di alam semesta luar agak bingung. Gunakan senjata abadi. Sekarang inti alam semesta telah menyatu, alam semesta purba jauh lebih stabil. Senjata abadi yang rusak tidak akan menyebabkan kehancuran alam semesta. Benar, bunuh mereka dengan senjata abadi yang rusak. Seseorang berteriak, membunuh. Wang Gu dari sungai bawah tanah kosmos besar mengeluarkan pedang tempur berwarna hitam pekat. Pada awalnya, Wang Gu yang menggunakan pedang ini untuk menghancurkan segel alam Dewa Changqing. Ini adalah senjata abadi yang tidak lengkap. Bantu aku menghidupkan kembali senjata surgawi itu. Wang Gu meraung. Para ahli dari kosmos besar Minghe menyerang bersama dan mengaktifkan senjata abadi mereka. Asyik, senjata abadi itu bergetar dan menjadi hidup. Senjata itu mengeluarkan aura yang mengejutkan dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, menebas ke arah Luming. Rambut Luming berdiri tegak. Dia merasakan krisis yang fatal. Senjata abadi. Sekalipun itu adalah senjata abadi yang tidak lengkap, setelah dipulihkan, kekuatannya akan sangat mengerikan dan tak tertandingi. Itu karena itu adalah kekuatan Dao yang abadi. Blokir itu. Luming menggeram dan mengayunkan tinjunya dengan liar. Dalam sekejap, dia telah meninju sebanyak 99 kali. 99 kekuatan tinju dibentuk sekaligus dan membombardir cahaya pedang yang menggemparkan itu. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap mata, 99 gemuruh terdengar. Dengan setiap ledakan, cahaya pedang dari pedang tempur tingkat abadi akan sedikit melemah. Setelah 99 ledakan, pedang tempur tingkat abadi itu diblokir secara paksa dan terlempar ke belakang. Bagaimana itu mungkin? Semua makhluk hidup di alam semesta luar terbelalak tak percaya. Senjata abadi itu sebenarnya terhalang. Meskipun ini adalah senjata abadi yang rusak, ada bekas luka di atasnya dan tidak cukup lengkap, membuatnya lebih lemah daripada senjata abadi yang utuh. Namun, itu pasti mendekati kekuatan Dao abadi dan bukan masalah sepele. Seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan biasa akan mati dengan satu pukulan. Sekarang, itu benar-benar diblokir. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Beberapa orang lagi, tolong aku. Kekuatan senjata dan pedang abadi tadi belum sepenuhnya pulih. Wang Gu meraung. Aku akan membantumu. Aku akan bergabung denganmu juga. Beberapa makhluk abadi kuasi kesusahan ke-9 muncul di belakang Wang Gu dan menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam senjata abadinya. Kali ini, pedang senjata dewa benar-benar meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan dan menebas Luming lagi. Bukan hanya itu saja, dari arah lain, sebuah gunung surgawi yang besar tengah menghancurkan Luming. Senjata abadi lainnya, itu masih belum lengkap, dan masih ada luka di atasnya. Itu adalah senjata abadi yang rusak yang memancarkan cahaya suci tak terbatas dari kosmos besar cahaya suci. Sesungguhnya, kosmos yang agung ini telah membawa serta senjata pembunuh yang hebat. Dia tidak menggunakannya sebelumnya karena tidak diperlukan, karena segel alam Dewa Changqing telah rusak. Yang kedua, inti alam semesta purba belum menyatu, dan alam semesta purba sangat lemah dan tidak dapat menahan kekuatan senjata abadi yang rusak. Alam semesta purba akan hancur total. Namun, sekarang, inti alam semesta telah menyatu dan aturan ketertiban telah menyebar. Alam semesta purba jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Mereka menilai bahwa alam semesta itu seharusnya mampu menahan kekuatan senjata abadi yang rusak. Terlebih lagi, alam semesta telah mencapai momen kritis, jadi mereka harus menghentikan Tang Feng. Dua senjata abadi yang rusak menyerang Luming, diaktifkan oleh sekitar 10 kuasi abadi kesusahan ke-9. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan yang tersisa menerkam Tang Feng untuk menghentikannya melanjutkan terobosannya. Menghadapi serangan dua senjata abadi yang rusak, tubuh Luming bergetar hebat. Otot, tulang, dan armornya berada di bawah tekanan besar seolah-olah akan runtuh. 10 dewa kuasi 9 kesengsaraan mengaktifkan dua senjata dewa yang rusak dengan sekuat tenaga dan melancarkan serangan. Luming tidak dapat menahan mereka. Ini sudah di luar kekuatan seorang yang hampir abadi. Bab 5203, Tang Feng menjadi abadi. Keluar. Pada saat kritis, Luming mencengkeram area di antara kedua alisnya. Di lautan kesadarannya,
sepotong pecahan logam terbang keluar dan ditangkap oleh Lu Ming. Pecahan logam ini diperoleh dari lelaki tua berkulit hitam di ibu kota abadi Agung-Agung. Saat itu, tetua berkulit hitam telah menggunakan pecahan logam untuk menangkis pedang patah milik Raja Manusia, memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Selama pertempuran sebelumnya, pecahan logam itu tidak bergerak. Jelas bahwa ia tidak mau membantu Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming dengan kejam mengambilnya. Kekuatan dari kristal darah penguasa dinasti surgawi tertinggi disuntikkan dengan panik ke dalam pecahan logam itu. Ledakan. Di tengah-tengah logam yang pecah, sebuah kekuatan yang mengerikan bangkit. Pecahan logam itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebuah batang logam hitam muncul di tangan Lu Ming. Tentu saja, sebagian besar batang logam bersifat virtual. Batang logam terbuat dari energi, dan satu-satunya benda nyata adalah logam. Beginilah seharusnya wujud sebenarnya dari senjata abadi yang dimiliki potongan logam itu. Tongkatnya panjang. Ledakan. Lu Ming memegang tongkat itu di satu tangan dan memukulnya. Pedang hitam adalah yang pertama menanggung beban. Dentang. Keduanya bertabrakan, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga meletus. Pedang tempur hitam itu bergetar hebat, dan cahaya pedang itu berhamburan saat terlempar. Lu Ming tidak berhenti. Dia mengubah arah batang logam itu dan menghantam gunung besar di atas kepalanya, membuatnya melayang. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Batang logam itu tersapu keluar, dan cahaya batang itu meledak. Itu tak tertandingi. Tidak hanya menyerang dua senjata abadi yang belum lengkap, tetapi juga menyelimuti 9 kuasi abadi lainnya. Bayangan tongkat yang besar memenuhi langit, seakan-akan ada dunia yang menekan. Tidak bagus. Wajah 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan berubah secara dramatis saat mereka merasakan ancaman yang mematikan. Tidak banyak makhluk abadi 9 kesengsaraan yang mampu menahan serangan ini. Di saat kritis itu, sebuah pagoda hijau melesat keluar dari tubuh seorang semi-abadi 9 kesengsaraan dari kosmos Agung Yuking. Menara hijau itu hanya memiliki 3 lantai, jadi jelas itu adalah senjata abadi yang rusak. Sebagai kosmos agung peringkat ke-10 di alam yang, jelaslah ia membawa senjata pembunuh hebat kali ini. Menara hijau itu tumbuh dengan cepat dan terbang, bertabrakan dengan bayangan tongkat. Ledakan. Ki yang mengerikan itu menyapu dan para dewa kuasi 9 kesengsaraan itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tubuh mereka bergetar hebat dan mereka terus mundur. Banyak dari mereka yang memuntahkan darah. Mereka bahkan tidak dapat menahan gelombang kejut dari benturan senjata abadi yang rusak. Pagoda hijau itu terlempar. Bayangan tongkat yang disapu Lu Ming juga menghilang. Lagi, Lu Ming meraung. Lu Ming mengendalikan pecahan logam itu terus-menerus dan melepaskan kekuatan terkuatnya. Dia bisa merasakan kekuatan dari kristal darah penguasa dinasti surgawi tertinggi dikonsumsi dengan cepat. Bagaimanapun, energi kristal darah hanyalah jejak sisa-sisa penguasa dinasti surgawi tertinggi. Tidak banyak yang tersisa, dan setelah pertempuran terus-menerus, dia telah menghabiskan banyak energinya. Sekarang setelah dia menggunakan semua energinya untuk mengaktifkan pecahan senjata surgawi, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi selama dia dapat bertahan hingga Tang Feng berhasil menembus batas keabadian dan membuktikan daunnya bisa menjadi abadi, itu sudah cukup. Lu Ming tidak peduli dengan energi yang cepat terkuras. Dia mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Bayangan tongkat itu bergetar dan terbagi menjadi 3 bayangan tongkat, menyerang ke 3 arah. Saat bayangan tongkat itu menekan ke bawah, sulit bagi 9 makhluk abadi tingkat kesengsaraan untuk menemukan kesempatan menyerang Tang Feng. Asyik, teriakan pedang yang menggetarkan meletus. Tang Feng mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan esensi, ki, dan jiwanya meledak sekaligus, berubah menjadi pedang terkuat yang pernah digunakannya. Ledakan, cahaya pedang yang terkuat menebas celah langit. Kaca, wah, jalur abadi itu akhirnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti sisa cahaya terakhir, lalu meledak dengan keras. Kekuatan yang amat mengerikan mengalir turun dari celah langit dan menyelimuti Tang Feng. Aura Tang Feng langsung meroket. Kecepatan pertumbuhannya sungguh menakjubkan. Tubuh fisiknya, jiwanya, dan kekuatannya semuanya berubah dengan cepat. Ini adalah sublimasi tertinggi, dari satu bentuk kehidupan ke bentuk kehidupan lainnya. Itu sukses. Fei Yao, 3 leluhur, Iblis Phoenix, Chang Lin, dan yang lainnya semuanya gembira. Mengetuk pintu keabadian,
membuktikan Dao dan menjadi abadi. Tang Feng berhasil dan berubah dengan cepat. Dia telah melampaui alam semi-abadi dan menjadi bentuk kehidupan lain. Mereka adalah makhluk abadi dari Dao yang abadi. Tidak bagus. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan di alam semesta luar semuanya terkejut. Sejujurnya, ini sungguh di luar ekspektasi mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat memverifikasi Dao dan menjadi abadi dalam keadaan seperti itu. Bahkan tokoh-tokoh perkasa di belakang mereka tidak menduga hal ini. Bahkan jika inti alam semesta menyatu, itu hanya akan menjadi fusi. Masih terlalu dini bagi alam semesta purba untuk benar-benar lengkap dan cocok untuk kenaikan abadi. Masih butuh waktu untuk pulih. Dalam kondisi seperti itu, dia seharusnya tidak bisa menjadi abadi. Namun, Tang Feng berhasil melakukannya. Ia mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menciptakan keajaiban. Bangkit dari reruntuhan dan menjadi abadi dari reruntuhan itu terlalu mengerikan. Mundur. Sue Bian adalah yang paling tegas. Dia segera mundur dan pergi dengan cepat. Dia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk perubahan. Tang Feng telah menjadi abadi dan jantung alam semesta. Mereka tidak bisa lagi merebut jantung alam semesta. Seorang abadi baru yang menggunakan jantung alam semesta sebagai fondasi dan berhasil menerobos. Makna ini terlalu besar, mereka saling melengkapi. Selama makhluk abadi ini tidak mati, jantung alam semesta tidak akan hancur. Seperti yang diharapkan, jantung alam semesta bersinar dan memancarkan aura yang tak terbatas. Aturan ketertiban meluas ke alam semesta yang sunyi seperti benang yang tak berujung. Pada saat ini, alam semesta purba menjadi sangat stabil. Yang abadi tidak mati, jantung alam semesta tidak hancur, dan alam semesta purba tidak dapat dihancurkan dan tetap eksis selamanya. Ayo pergi. Melihat Sue Bian mundur, 9 dewa kesengsaraan lainnya tidak bodoh. Mereka segera memiliki niat untuk mundur dan juga mundur. Membunuh. Tiba-tiba, Tang Feng berteriak keras, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sekarang dia sudah membuktikan daunnya dan menjadi abadi. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang-orang ini pergi? Dengan mengangkat tangannya, cahaya pedang dalam jumlah tak terbatas meledak, menghancurkan kehampaan dan membunuh para makhluk abadi dari alam semesta luar. Yang pertama menanggung beban adalah para makhluk abadi biasa. Kali ini, hanya Kosmos Agung Minghe dan Kosmos Agung Cahaya Suci, yang telah datang paling awal, telah membawa para dewa semu biasa dan para dewa asal yang telah menyerang wilayah Dewa Changqing. Kosmos besar lainnya telah mengirimkan 9 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan. Para makhluk abadi biasa ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dimusnahkan oleh cahaya pedang. Lebih banyak cahaya pedang sedang menuju ke arah 9 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan. Ini adalah serangan dari seorang yang abadi dan tak tertandingi. Tidak, banyak 9 makhluk abadi yang menghadapi kesengsaraan meraung dan melawan dengan sekuat tenaga mereka. Namun, semuanya sia-sia. Serangan dan pertahanan mereka bagaikan kertas di bawah cahaya pedang dan hancur dalam satu serangan. Puff! Cahaya merah darah menyala, dan darah mengotori kehampaan. Dalam sekejap mata, 21 makhluk abadi tingkat kesengsaraan terbunuh oleh cahaya pedang. Lu Ming tersentak kaget. Apakah ini kekuatan dari seorang yang abadi? Tang Feng baru saja melakukan terobosan, dan dengan serangan biasa, 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan yang sebelumnya tak tertandingi ini benar-benar rentan, dan 21 di antaranya mati dalam sekejap. Mereka semua adalah 9 makhluk abadi yang telah melalui banyak kesengsaraan untuk mencapai langkah ini. Dia hanya selangkah lagi dari pembenaran Dao dan kenaikan abadi. Namun sekarang, 21 orang di antaranya tewas dalam satu kepindahan. Itu seperti memotong melon dan sayuran. Sekitar selusin yang tersisa tidak mati, karena mereka mendapat perlindungan dari senjata abadi yang rusak. Bab 5204, Refleksi Raja Abadi. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh 2 kuasa abadi 9 kesengsaraan. Masih terdapat 35 dewa kesengsaraan di alam semesta luar, dan 34 di antaranya adalah Sue Bian yang telah lolos lebih dulu. 13 sisanya hanya mampu bertahan hidup di bawah perlindungan 3 senjata abadi yang rusak. Akan tetapi, cahaya pedang yang ditebas Tang Feng terlalu mengerikan. Meskipun terhalang, serangan baliknya masih membuat 13 kesengsaraan kuasi abadi memuntahkan darah dan menderita luka berat. Kau ingin menghentikanku dengan senjata abadi yang rusak. Konyol. Tang Feng berkata dengan acuh tak acuh.
Dia melangkah maju dan muncul di atas 13 makhluk abadi tingkat 9, lalu dia meraih udara. Dengung, 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 dengung. Ketiga senjata abadi yang rusak itu bergetar dan benar-benar terlepas dari kendali Wang Gu dan yang lainnya, terbang menuju Tang Feng. Akhirnya, Tang Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan semuanya. Wajah 13-9 makhluk abadi yang tersisa tampak pucat pasi. Tang Feng, sekarang setelah kau membuktikan daumu dan menjadi abadi, alam semesta purba akan kembali ke Istana Yang. Jika kau membunuh kami, kau tidak akan dapat menjawab alam semesta cahaya suci di masa depan. 9 kesengsaraan kuasi abadi dari alam semesta besar cahaya suci memanggil. Benar sekali. Leluhur kosmos agung Yu Qing adalah wakil penguasa Istana Yang. Jika alam semesta purba Anda ingin berkembang, sebaiknya bertemanlah dengan kami. Seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dari alam semesta murni Jade juga memanggil. Mereka benar-benar takut. Sekarang, mereka hanya bisa mengeluarkan alam semesta di belakang mereka. Menurut hukum Istana Yang, seorang abadi baru yang bangkit dari reruntuhan kosmos purba yang agung dapat kembali ke Istana Yang selama ia memenuhi persyaratan tertentu. Ia kemudian akan menerima perlindungan dan sumber daya dari Istana Yang. Akan tetapi, Kosmos Agung Giok Murni dan Kosmos Agung Cahaya Suci adalah raksasa di Istana Yang. Kalau alam semesta purba ingin berkembang dengan lancar, mereka tidak akan tersinggung. Mereka hanya bisa menggunakan ini untuk menyelamatkan hidup mereka sekarang. Menggelikan, Tang Feng menampakkan senyum mengejek. Dengan mengangkat tangannya, pedang Qi memenuhi langit dan menebas ke bawah. Ah! Tang Feng, para dewa dari kosmos agung Yu Qing tidak akan membiarkanmu pergi. Raja abadi dari kosmos cahaya suci yang agung pasti akan membuatmu berharap mati. Para dewa kuasi 9 kesengsaraan dari kosmos agung Giok Murni dan kosmos agung cahaya suci meraung putus asa. Para dewa kuasi 9 kesengsaraan dari sungai Netherworld dan alam semesta besar kerangka juga meraung. Mereka tidak mau menerima ini. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi sejati. Mereka telah bekerja keras dan melewati begitu banyak kesengsaraan. Mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai pembenaran Dao. Mereka sungguh tidak mau mati begitu saja. Akan tetapi, hal itu tetap sia-sia, tidak peduli betapa tidak relanya mereka. Cahaya pedang itu menebas ke bawah, dan 13-9 makhluk abadi yang tersisa semuanya terbunuh. Bagus, bagus, pembunuhan yang bagus. Liu Song, Yao Ye, dan para asal-muasal alam dewa Changqing lainnya semuanya berteriak dan gemetar karena kegirangan. Sebelumnya, mereka harus menyaksikan para ahli alam dewa Changqing dan para dewa semu dari ras monster menghancurkan diri mereka sendiri satu demi satu. Pada saat ini, dia akhirnya melampiaskan amarahnya. Para makhluk abadi itu tidak mati sia-sia. Sue Bian. Setelah membunuh 13 dewa kuasi 9 kesengsaraan, Tang Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Sue Bian melarikan diri. Dia melambaikan tangannya, dan kekosongan itu pun terbuka. Melalui celah itu, dia melihat sosok di kejauhan, yang tengah berlari dengan panik. Itu Sue Bian. Pada saat ini, rambut Sue Bian berdiri tegak. Indra spiritualnya yang tajam merasakan bahaya yang mematikan. Dia tahu bahwa Tang Feng tidak akan membiarkannya pergi dan harus melarikan diri dari alam semesta yang tandus itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke lorong kosmos. Asal dia dapat lolos dari lorong alam semesta, dia akan aman. Membunuh. Tang Feng berkata dengan lembut. Dia memegang pedang perang dan menebasnya. Seberkas cahaya pedang melesat keluar melalui celah itu. Dalam sekejap, cahaya itu melintasi jarak tak terbatas dan tiba-tiba muncul di atas kepala Sue Bian, menebas ke arahnya. Mengaum, Sue Bian mengeluarkan raungan seperti binatang buas saat dia mengaktifkan senjata abadi yang rusak itu dengan sekuat tenaga, menyebabkannya hidup kembali. Dia menebas ke atas dengan sekuat tenaga, berharap untuk memblokir cahaya pedang ini. Namun, senjata abadi yang rusak hanyalah senjata abadi yang rusak. Masih ada celah antara itu dan abadi sejati. Selain itu tidak dikendalikan oleh abadi sejati, jadi bagaimana mungkin itu menghalangi cahaya pedang Tang Feng? Dengan bunyi dentang, senjata abadi Sue Bian yang rusak terlempar. Cahaya pedang itu tidak berhenti dan terus menebas ke arah Sue Bianbin. Wajah Sue Bian pucat. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Dia tidak mau. Sejujurnya, dengan kekuatannya, dia bisa mengetuk gerbang keabadian kapan saja dan menjadi abadi.
Hanya saja dia memiliki ambisi yang lebih besar dan tidak ingin menjadi abadi dengan mudah. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak. Dia tidak ingin menjadi seorang abadi sejati biasa. Dia ingin menjadi seorang abadi sejati Tai yang kuat, atau bahkan seorang abadi sejati yang tak tertandingi. Namun, sudah terlambat. Dia tidak dapat menghalangi cahaya pedang. Cahaya pedang hendak mendarat. Tubuh Sue Bian tiba-tiba bersinar, dan sesosok samar muncul dari tubuhnya, menamparkan ke arah cahaya pedang Tang Feng. Ledakan. Cahaya pedang Tang Feng terhalang. Nenek moyang. Sue Bian berteriak kaget. Sosok ini adalah seorang patriark dari kosmos agung nirvana. Dia sangat kuat dan merupakan eksistensi di tingkat Raja Abadi. Raja Abadi, ini adalah Raja Abadi. Dia menggunakan tubuh Sue Bian sebagai proyeksi. Leluhur yang tidak memiliki tujuan berseru. Bagaimanapun, dia adalah seorang veteran abadi sejati. Di puncaknya, dia hampir mencapai puncak abadi sejati, jadi dia bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Yang lainnya terkejut. Raja Surgawi telah turun. Alam semesta yang sunyi baru saja stabil, dan pakar seperti itu telah tertarik. Raja Dao Abadi, Raja para Abadi, bukan hanya untuk pertunjukan. Dia benar-benar terlalu kuat, hampir mencapai puncak Dao Abadi. Tang Feng baru saja membenarkan Dao, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Tubuh utamamu berada jauh di kosmos besar paramita. Kau ingin menyelamatkannya hanya dengan secercah refleksi. Bermimpilah. Tubuh utamamu hampir tiba. Tang Feng sangat kuat, dia melangkah maju, menerobos kehampaan, dan tiba tidak jauh dari Sue Bian. Asyik, cahaya pedang itu begitu menyilaukan sehingga menerangi seluruh alam semesta purba. Pada saat ini, dimanapun seseorang berada di alam semesta, mereka dapat melihat cahaya pedang. Cahaya pedang yang menggemparkan alam semesta menebas ke arah Sue Bian. Sosok yang samar-samar di hadapan Sue Bian Bin terus-menerus melambaikan tangannya, seakan menyalurkan kekuatan dahsyat untuk menyerang cahaya pedang Tang Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dalam kehampaan. Kehampaan yang tak berujung itu dihancurkan dan dipulihkan terus-menerus. Siklus itu berulang. Tabrakan ini sungguh mengejutkan. Itulah kekuatan sejati Dao yang abadi. Kalau saja sebelum Tang Feng menjadi makhluk abadi, sebelum jantung alam semesta pulih, kekuatan serangan ini pasti bisa menghancurkan seluruh alam semesta purba dan lenyap sepenuhnya dalam kekacauan. Tapi sekarang, tentu saja dia akan baik-baik saja. Setelah serangan itu, cahaya pedang menghilang. Sosok Tang Feng mundur 3 langkah, dan sosok itu juga mundur 2 langkah. Mata sosok yang kabur itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tampak sangat terkejut. Benar-benar sebuah keajaiban bahwa dia bisa meledak dengan kekuatan seperti itu tepat setelah dia membenarkan daunnya. Sosok yang kabur itu bergumam. Membunuh. Tang Feng tidak banyak bicara, hanya mengucapkan kata, bunuh, dengan dingin. Pedangnya sendiri menghilang, dan di kejauhan, di mana alam Dewa Changqing berada, pedang Raja Patah Manusia berubah menjadi seberkas cahaya, menerobos kehampaan, dan muncul di tangan Tang Feng. Leluhur pedang memegang pedang Raja Manusia yang patah di tangannya, dan auranya bangkit kembali. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan dari alam semesta yang sunyi berkumpul menuju Tang Feng. Bab 5205, untuk dimusnahkan, keabadian sejati turun. Di kosmos purba, kekuatan pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi. Di kedalaman ruang hampa, ada juga kekuatan besar yang melesat menuju Tang Feng. Jika kultivasi seseorang cukup tinggi, mereka bahkan dapat melihat bahwa di alam semesta, benang, yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Tang Feng, menutupi tubuh dan pedangnya dengan rapat. Inilah hukum dan ketertiban alam semesta purba. Tang Feng meminjam kekuatan aturan dan ketertiban alam semesta purba. Pedang ini sangat menakjubkan dan belum pernah ada sebelumnya. Kekuatannya sangat mengejutkan. Bahkan Patriark Alam Semesta Agung Nirvana pun terkejut. Ia segera membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, mengaktifkan kekuatan Dao Abadi, dan menebas cahaya pedang yang mengerikan. Pedang higan, ledakan, pedang dan golok itu bertabrakan, menyebabkan alam semesta bergetar. Saat berikutnya, cahaya pedang itu pecah, dan ekspresi kepala suku Paramita berubah drastis saat dia mundur. Ayo pergi. Kemudian, Sang Patriark Kosmos Agung Nirvana melambaikan lengan bajunya dan menggendong Sue Bian pergi. Tubuh utamanya berada jauh di alam semesta Paramita. Saat ini,
dia hanya meminjam sedikit kekuatan dari tubuh Sue Bian. Mereka terlalu jauh, dan daya yang dipantulkannya terbatas. Di sisi lain, Tang Feng bangkit dari reruntuhan dan menjadi abadi dari reruntuhan. Dengan jantung alam semesta sebagai fondasinya, kenaikan abadi seperti itu bukanlah hal yang mudah. Dari sudut pandang tertentu, ia dapat mewakili alam semesta purba dan menggunakannya untuk melawan musuh-musuhnya. Selama dia berada di alam semesta yang sunyi, kekuatan Tang Feng akan sangat mengejutkan dan jauh melampaui wilayahnya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak bisa bertahan lama dan hanya bisa mundur. Sue Bian tidak bisa mati di sini. Kau ingin pergi? Tetaplah di sini. Tang Feng berteriak, dan cahaya pedang menerobos langit saat dia menyerang lagi. Ini adalah pedang dari seorang pendekar pedang abadi yang tak tertandingi, seorang pendekar terbang sejati dari luar angkasa. Pedang itu menghancurkan segalanya dan langsung mengejar leluhur kosmos agung Nirvana, langsung menuju Sue Higan. Alam semesta agung Nirvana melepaskan lebih dari 10 lapis pertahanan. Namun, ketika cahaya pedang menebas, lapisan pertahanan ini runtuh satu demi satu. Ledakan. Pada akhirnya, salah satu lengan leluhur kosmos agung Nirvana hancur, dan Sue Bian yang ada di dalamnya menjerit ketakutan. Perbaiki. Patriark Kosmos Agung Nirvana menyerang dengan sekuat tenaga. Meskipun kekuatan cahaya pedang terus melemah, dia masih selangkah terlambat. Sue Bian tersapu oleh cahaya pedang. Dia menjerit mengerikan saat separuh tubuhnya meledak. Patriark Kosmos Agung Paramita melambaikan tangannya dan meraih separuh tubuh Sue Paramita yang tersisa. Ia merobek ruang dan menghilang dari dunia. Ekspresi wajah Tang Feng agak jelek. Sue Bian masih berhasil melarikan diri. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi abadi, dan basis kultivasinya belum terkonsolidasi. Meskipun dia bisa meminjam kekuatan alam semesta purba, itu masih terbatas. Di sisi lain, lawannya jelas merupakan ahli di tingkat Raja Surgawi. Akan sangat sulit baginya untuk melindungi satu orang dengan seluruh kekuatannya. Mampu mencapai hasil seperti itu sudah sangat bagus. Sue Bian telah ditusuk pedang, dan fondasinya telah terluka. Jika tidak segera pulih, dia pasti tidak akan bisa pulih. Di masa depan, akan sangat sulit baginya untuk bersujud dan menjadi abadi. Bagi seorang jenius yang tak tertandingi, ini mungkin lebih buruk daripada membunuhnya. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Lu Ming dan yang lainnya melihat kejadian ini. Itu karena retakan yang telah dirobek Tang Feng sebelumnya telah memantulkan kejadian tersebut. Lu Ming, Liu Song, Yao Ye, dan anak muda lainnya adalah yang paling bersemangat. Pembunuhan yang bagus. Pada saat yang sama, dia juga sangat yakin dengan sikap Tang Feng yang tak terkalahkan. Ayah mertuaku dapat diandalkan, kamu sama elegannya denganku. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Setelah Sue Bian diselamatkan, Tang Feng tidak kembali. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat. Kemudian, beberapa sosok keluar dari tubuhnya. Sebuah klon. Ini berbeda dari inkarnasi 10.000 roh kereta terbang. Ini hanyalah avatar biasa, atau lebih tepatnya, avatar kekuatan abadi. Begitu seseorang menjadi abadi, energi asal dalam tubuh seseorang akan sepenuhnya berubah menjadi energi abadi. Ini adalah kekuatan tertinggi dengan kekuatan tak terbatas, perubahan tak berujung, dan kedalaman tak terhingga. Ia menekan semua kekuatan di dunia. Semua klon ini diciptakan oleh Tang Feng dengan jejak energi surgawi. Sebanyak 100 avatar merobek ruang angkasa dan terbang ke berbagai bagian alam semesta purba. Di suatu pecahan benua, terdapat sebuah reruntuhan kuno. Seorang ahli dari kosmos besar dunia bawah telah menerobos reruntuhan di sini dan menjarah semua harta karun. Sekarang, masih banyak orang yang melakukan hal yang sama. Kehampaan itu terbelah, dan suatu sosok tiba-tiba muncul. Secara alamiah itu adalah kloningan Tang Feng. Siapa ini? Seorang kuaso abadi kesusahan ke-6 berteriak dingin dan melayangkan pukulan ke arah Tang Feng. Mereka sama sekali tidak tahu tentang pertempuran besar sebelumnya. Mereka hanya merasa bahwa alam semesta purba telah mengalami mutasi, jadi mereka tentu saja tidak mengenali Tang Feng. Membunuh. Ayo, kata Tang Feng dingin. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang tak terbatas meledak. Kekuatan dewa, tidak. Makhluk abadi 6 kesengsaraan itu mengeluarkan raungan ketakutan dan dihancurkan menjadi abu oleh cahaya pedang pada saat berikutnya. Cahaya pedang yang tersisa menyapu reruntuhan dan semua ahli dari alam semesta luar dimusnahkan.
Pada saat yang sama, hal serupa terjadi di banyak tempat di alam semesta purba. Tang Feng ingin membuat semua makhluk hidup yang menyerbu alam semesta purba tetap tinggal. Di seberang alam semesta, tempat para ahli kosmos cahaya suci berada. Tiba-tiba muncul sebuah sosok di langit di atas mereka. Sosok itu tentu saja adalah tiruan Tang Feng. Tidak bagus. Saat Tang Feng muncul, para ahli di alam semesta cahaya suci langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dewa-dewa 9 kesengsaraan mereka telah pergi untuk mengepung wilayah Dewa Changqing, tetapi sekarang, seorang ahli dari alam semesta purba tiba-tiba muncul di sini. Mungkinkah ada kecelakaan dalam pertempuran wilayah Dewa Changqing? Membunuh. Setelah klon Tang Feng muncul, dia tidak membuang kata-kata dan langsung menyerang. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang. Cahaya pedang yang tak terbatas menyelimuti semua orang. Itu tak tertandingi. Orang-orang dari kosmos cahaya suci dipenuhi dengan keputusasaan. Tetapi pada saat ini, kehampaan itu tiba-tiba meledak, dan cahaya suci yang tak berujung meledak keluar dari kedalaman kehampaan yang gelap. Cahaya suci terbang keluar dan menghantam cahaya pedang, menghalangi semuanya. Kemudian, sebuah sosok muncul dan tumbuh dengan cepat. Sosok itu memenuhi kekosongan alam semesta. Itu terlalu besar. Pecahan benua itu bahkan tidak seukuran telapak tangannya. Matanya seperti kilat saat dia menatap Tang Feng. Aura yang luas, agung, dan abadi memenuhi seluruh kekosongan. Tuan sejati yang abadi. Para ahli dari kosmos cahaya suci berteriak kaget. Benar-benar abadi. Alis Tang Feng sedikit berkerut. Dia tahu bahwa itu bukanlah segel, juga bukan kekuatan pantulan. Itu adalah tubuhnya yang sebenarnya. Seorang ahli abadi sejati telah tiba secara langsung. Selamat karena telah menjadi abadi. Mulai sekarang, Anda dapat melampaui alam semesta dan menikmati keabadian. Sang abadi sejati dari kosmos cahaya suci yang agung menangkupkan tinjunya dan membungkuk sopan kepada Tang Feng. Kau ingin melindungi mereka, kata Tang Feng. Sahabat abadi, bisakah kau tunjukkan sedikit wajahmu padaku? Kata keabadian sejati dari cahaya suci kosmos agung. Kau tidak punya muka sebanyak itu. Orang-orang ini harus tetap di sini hari ini. Tang Feng sangat mendominasi. Dia bahkan berani menggunakan pedangnya melawan Raja Abadi, apalagi melawan orang abadi sejati. Sesama makhluk abadi, sekarang setelah kau menjadi makhluk abadi, menurut hukum Istana Yang, kau dapat kembali memasuki Istana Yang setelah kau menyelesaikan satu tugas lagi. Menurut pepatah dunia fana, kau dan aku akan menjadi pejabat istana yang sama dan kita akan sering bertemu. Jika kau agresif, itu tidak akan baik bagimu atau alam semesta purba milikmu. Sang abadi sejati dari kosmos cahaya suci agung berbicara dengan sangat sopan, tetapi ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Bab 5206, Tubuh Sejati Raja Abadi turun. Tang Feng sedikit mengernyit. Dia harus mempertimbangkan apa yang dikatakan pihak lain. Kalau hanya dia akan baik-baik saja dengan hal itu. Namun, ia memiliki istri, anak, murid, dan teman. Dia pasti merasa khawatir. Terlebih lagi, alam semesta purba kini penuh dengan lubang dan banyak hal yang harus dilakukan. Alam semesta purba membutuhkan waktu untuk berkembang dan lingkungan yang stabil. Dengan cara ini, bergabung dengan istana yang adalah pilihan terbaik. Dengan bergabung dengan istana yang, seseorang tidak hanya akan menerima perlindungan dari istana yang dan terbebas dari serangan dunia yin, tetapi juga akan menerima sejumlah besar sumber daya dari istana yang. Ini sangat penting bagi perkembangan alam semesta purba. Cahaya suci kosmos agung adalah kekuatan penting di istana yang. Jika mereka menjadi musuh, itu akan sangat merugikan perkembangan masa depan mereka. Persaingan dan pembunuhan di antara generasi muda hanyalah masalah kecil, tetapi begitu para dewa sejati memulai perang, itu akan menjadi masalah besar. Banyak sekali pikiran yang terlintas di benak Tang Feng. Jika itu dia pasti akan bergerak. Dia tidak hanya ingin menjaga dewa-dewi sejati dan sumber daya alam ini, tetapi dia juga ingin menjaga dewa sejati di depannya. Setelah membunuhnya, dia bisa pergi begitu saja. Tapi kini, harapan akan perkembangan alam semesta purba sepenuhnya ada padanya. Sepertinya aku tidak sendirian di sini. Cahaya suci kosmos agung, abadi sejati, tiba-tiba berbalik melihat ke beberapa arah lain. Banyak sosok menakutkan tiba-tiba muncul di banyak tempat di alam semesta. Mereka semua adalah ahli dao abadi dari kosmos besar alam yang. Sosok-sosok ini luar biasa besarnya.
Mereka meremas kekosongan dan melindungi para ahli di kosmos mereka yang agung. Alis Tang Feng berkerut dan dia tiba-tiba melihat ke arah lain di alam semesta. Seorang abadi sejati dari dunia bawah. Tang Feng bergumam. Belum lama ini, di sisi lain alam semesta. Disinilah para ahli dari kosmos sungai bawah tanah ditempatkan. Meskipun banyak ahli dari kosmos besar Minghe telah pergi ke alam Dewa Changqing, masih banyak ahli yang ditempatkan di sana. Klon Tang Feng muncul dan langsung menyerang, menebarkan cahaya pedang yang menggemparkan. Akan tetapi, hal yang sama berlaku untuk kosmos besar cahaya suci. Cahaya pedang itu berhenti. Sebuah sosok menerobos kehampaan dan muncul. Sosok itu tak terkalahkan, agung, dan dikelilingi oleh sungai Netherworld yang besar. Seorang ahli abadi yang sejati. Membunuh. Menghadapi makhluk abadi sejati dari dunia bawah, Tang Feng tidak memiliki keraguan. Karena mereka berasal dari kubu yang berbeda, tidak masalah jika dia membunuh semua makhluk hidup di dunia bawah. Cahaya pedang yang menyilaukan, yang membawa kekuatan mematikan, menebas ke arah keabadian sejati dari kosmos agung Minghe. Kau baru saja mencapai keabadian sejati, dan kau ingin melawanku. Kau sedang mencari kematian. Dewa sejati dari kosmos agung Minghe mendengus. Dia adalah seorang dewa sejati veteran yang telah melangkah ke Dao abadi selama bertahun-tahun. Tang Feng baru saja membuktikan daunnya, namun dia berani menyerangnya. Maka dia akan mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkan mereka. Sungai Netherworld menghantam telapak tangannya. Seketika, sungai Netherworld melonjak dan mencoba menelan Tang Feng. Ledakan. Cahaya pedang itu menebas sungai Nether, menyebabkan gelombang besar bergulung-gulung dan sungai Nether pun terguling mundur. Dewa sejati dari kosmos besar Minghe terkejut. Dia berteriak dan mengulurkan tangannya. Sungai Netherworld meluap, dan sesosok makhluk muncul di sana. Makhluk itu meraung ke langit dan melancarkan serangan yang mengerikan. Bagaimanapun, ini hanyalah tiruan dari Tang Feng. Pada akhirnya, dia tidak dapat menghentikannya dan terpaksa mundur. Di kejauhan, tubuh asli Tang Feng awalnya duduk bersila, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Semua klon di alam semesta kembali pada saat yang sama dan memasuki tubuhnya. Tubuh aslinya melangkah maju dan muncul di dekat keabadian sempurna dari kosmos agung Minghe. Suara pedang bergema di seluruh alam semesta, dan cahaya pedang membumbung tinggi ke langit dan menyapu ke segala arah. Dewa abadi sejati dari kosmos agung Minghe meraung dan mengeluarkan senjata kuasi abadi 9 kesengsaraan untuk melawan dengan sekuat tenaga. Betul sekali, itu adalah senjata kuasi abadi kesusahan ke-9, bukan senjata abadi. Lagi pula, senjata abadi yang sejati jumlahnya terlalu sedikit. Senjata abadi milik orang-orang abadi sejati tidak dapat disempurnakan. Senjata-senjata itu hanya dapat diproduksi di kedalaman kekacauan di awal mula alam semesta. Ada banyak sekali senjata abadi di lautan semesta, dan masing-masingnya punya nama. Kebanyakan dewa sejati tidak memiliki senjata abadi. Mereka hanya menggunakan senjata kuasi abadi yang menyertai mereka dalam pencerahan. Akan tetapi, sang dewa sejati dari kosmos besar sungai bawah tanah merasa ngeri saat mengetahui bahwa ia bukanlah tandingannya. Cahaya pedang Tang Feng tak berujung dan sangat tajam. Tampaknya mampu memotong segalanya, tetapi sebenarnya dia tidak dapat menghalanginya. Ledakan-ledakan-ledakan, sosok-sosok muncul dari segala arah dalam kehampaan. Masing-masing dari mereka tampak gigih dan memiliki aura yang mengejutkan. Semuanya adalah eksistensi pada tingkat Dao yang abadi. Mereka bahkan menggunakan teknik misterius untuk mencerminkan alam semesta dan memproyeksikan situasi di sini. Semua orang di alam semesta dapat melihat pemandangan itu. Ini adalah keabadian sejati. Mereka semua adalah keabadian sejati. Ketiga leluhur, ras iblis Phoenix, Changqing, dan yang lainnya semuanya berseru kaget. Setidaknya ada selusin orang yang benar-benar abadi. Mereka merasakan tekanan luar biasa dan tidak mengetahui tujuan kedatangan para dewa sejati ini. Para makhluk abadi sejati ini semua menyaksikan pertempuran itu dengan serius, dan beberapa dari mereka terkejut. Dia tidak meminjam kekuatan alam semesta purba, namun dia mampu menekan Heluo, sungguh menakjubkan. Heluo adalah seorang veteran abadi sejati, dan telah berada di jalan itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia masih belum sebanding dengannya. Mungkinkah orang ini telah menjadi seorang abadi sejati Tai? Seorang Tai abadi sejati.
Orang-orang itu terdiam. Tatapan mereka rumit. Ada kecemburuan dan kedengkian. Ah! Dewa sejati dari kosmos agung Minghe meraung dan membalas dengan panik, tetapi itu tidak berguna. Dia merasa bahwa tekanan yang diberikan Tang Feng kepadanya semakin meningkat. Aduh! Pada akhirnya, sungai Netherworld yang dia pancarkan terpotong menjadi dua, dan cahaya pedang menyapu tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya yang abadi hampir terpotong menjadi dua. Saat cahaya pedang itu melintas, tubuh lebih dari selusin ahli dari kosmos besar sungai Netherworld meledak dan jiwa mereka hancur. Membunuh. Mati. Tang Feng berteriak dingin dan menyerang dengan agresif. Dia ingin membunuh makhluk abadi sejati dari kosmos besar sungai dunia bawah ini sepenuhnya. Kamu keterlaluan. Suara dingin terdengar. Kemudian, cakar tulang besar mencengkeram Tang Feng. Cakar tulang itu seperti cakar tulang manusia, tulangnya berwarna giok, bening seperti kristal. Namun, yang anehnya, di balik tulang-tulang yang berkilau itu, sebenarnya ada jejak darah keemasan yang mengalir. Cakar tulang itu sangat besar dan menutupi kekosongan. Kekuatannya tak terbatas, dan semua yang dilewatinya hancur dan meleleh. Raja Abadi, sang abadi sejati dari kosmos cahaya suci berteriak ketakutan. Para dewa abadi lainnya juga tampak pucat. Ini adalah serangan Raja Abadi. Tidak seperti Raja Surgawi dari kosmos agung Paramita yang hanya datang dengan tubuh pinjaman. Sebaliknya, ia datang dengan tubuh aslinya. Tang Feng meraung pelan. Raja Abadi itu terlalu kuat dan tak tertandingi. Bahkan sebelum cakar itu tiba, dia sudah merasa bahwa tubuh abadinya tidak dapat menahannya dan akan segera dihancurkan. Mati, teriaknya, dan kekuatan alam semesta kembali berkumpul ke arahnya. Tubuhnya diselimuti oleh aturan ketertiban yang tak berujung saat ia menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang menghantam cakar tulang. Dengan suara berdenting, pedang pertempuran bergetar hebat. Tubuh Tang Feng terdorong ke belakang dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai terobosan. Meskipun dia bisa meminjam kekuatan alam semesta purba, dia masih belum sebanding dengan Raja Abadi sejati. Membunuh. Suara dingin terdengar dari balik cakar tulang itu. Cakar tulang itu hanya berhenti sejenak sebelum terus mencengkeram Tang Feng. Ini jelas untuk membunuh Tang Feng sepenuhnya. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Dao abadi datang dari alam yang, tetapi orang-orang ini tidak tergerak dan tidak ada satupun dari mereka yang membantu. Tang Feng melolong dan menghunus pedangnya untuk bertarung lagi. Bab 5207, Orang-orang dari Surga. Tang Feng mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, meningkatkan kehebatan bertarungnya ke puncak dengan bantuan kekuatan alam semesta purba. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Raja Surgawi, masih ada kesenjangan yang besar. Saat cakar tulang itu menghantam, cahaya pedang terus runtuh. Hukum alam semesta meledak dan memusnahkan. Pemandangan ini terpantul di mata setiap makhluk hidup di alam semesta. Lu Ming, tiga leluhur, Fei Yao, dan yang lainnya semuanya melihatnya. Banyak orang menunjukkan ekspresi putus asa. Mungkinkah Tang Feng tetap akan mati dalam pertempuran bahkan setelah menjadi abadi? Alam semesta purba pada akhirnya tidak dapat diselamatkan. Pada saat ini, telapak tangan seperti giok muncul di depan cakar tulang. Dengan tebasan ringan, telapak tangan itu memotong cakar tulang. Telapak tangan yang menyerupai giok ini tampak seringan bulu. Tidak memiliki kekuatan, juga tidak menimbulkan fenomena aneh apapun. Itu seperti pukulan telapak tangan dari orang biasa. Namun, saat telapak tangan itu mengenai cakar tulang, retakan tebal muncul di cakar tulang itu. Kemudian, cakar itu meledak dengan keras. Ah! Ratapan kesakitan terdengar di kehampaan. Kemudian, spanduk tulang besar meledak dan mundur. Di depan Tang Feng, seorang wanita muncul. Bertelanjang kaki, mengenakan rok pendek, sosoknya anggun dan wajahnya cantik. Dia hanya berdiri dalam kehampaan, terpisah dari dunia fana dan tidak ternoda oleh dunia fana. Ini, ras manusia. Mungkinkah dia senior ras manusia? Hal pertama yang terlintas di pikiran Lu Ming adalah para petinggi ras manusia. Selama perang di akhir zaman purba, meskipun banyak ahli yang tewas dalam pertempuran, ada spekulasi bahwa ada beberapa ahli yang tidak mati. Mereka menyegel alam semesta purba dan kemudian pergi. Mungkinkah penyatuan jantung alam semesta telah menyebabkan para senior itu kembali? Untuk dapat melukai Raja Surgawi dengan satu serangan, seberapa kuatkah kekuatan tempurnya?
Dalam sejarah umat manusia, berapa banyak wanita yang memiliki kekuatan tempur seperti itu? Ratu Wanita. Lu Ming langsung teringat pada Ratu Wanita yang tak tertandingi, salah satu dari 3 raja. Itu bukan nenek moyang manusia, tapi suku Changtian. Di sampingnya, leluhur yang tidak punya niat itu berbicara. Alisnya berkerut dan matanya dipenuhi keterkejutan. Aku tidak menyangka bahwa klan Ether pun akan datang hari ini. Klan Ether selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Mereka tidak terlalu peduli dengan dendam berbagai kosmos besar, kecuali jika sesuatu yang besar terjadi. Di samping itu, Phoenix dari suku iblis di tanah yang tak ternoda pun bicara, sama-sama bingung. Klan Empyrean, apa klan langit luas itu? Lu Ming bertanya. Meskipun dia pernah mendengar beberapa leluhur menyebutkannya sebelumnya, itu hanya disebutkan secara singkat dan Lu Ming tidak menanyakan rinciannya. Meskipun artikel sebelumnya membahas tentang klan surga secara rinci, protagonisnya tidak jelas. Kosmos Agung nomor 1 di alam yang, penguasa aliansi Istana Yang. Legenda mengatakan bahwa mereka lahir dari samudera alam yang dan sangat kuno. Tidak seorang pun tahu berapa lama mereka telah lahir, tetapi mereka adalah makhluk hidup paling awal di alam yang. Ras langit kuning dari dunia bawah adalah ras pertama di dunia bawah. Mereka lahir di lautan kosmik Yin dan setua ras langit biru. Mereka disebut ras langit. Leluhur yang tidak memiliki niatan segera menjelaskan. Langit biru, langit kuning, ras langit. Tak heran jika tentara penghancur langit menjadi hal yang tabu dan suku manusia surgawi tidak berani menamai dirinya surga. Lu Ming tiba-tiba menyadarinya. Klan Changtian dan klan Huangtian dikenal sebagai klan langit. Jika nama tentara penghancur langit tersebar, itu memang akan membawa bencana besar. Musnahkan surga, musnahkan surga. Surga, mana yang ingin kau musnahkan? Adapun suku manusia surgawi, mereka juga telah melanggar tabu. Mereka dinamai menurut langit, dan hanya langit biru dan langit kuning yang memenuhi syarat untuk dinamai menurut langit. Wanita tak tertandingi yang telah melukai Raja Surgawi dengan satu gerakan ini berasal dari klan Changtian. Tetapi mengapa bentuknya mirip sekali dengan manusia? Tidak hanya dalam penampilan, ada juga temperamen dan auranya. Leluhur yang tidak punya niat itu tampaknya menyadari keraguan Lu Ming dan menjelaskan, itulah wujud asli ras langit. Mengapa semua ras di lautan semesta mengambil wujud manusia? Tepatnya, mereka tidak mengambil wujud manusia. Mereka mengambil wujud langit. Legenda mengatakan bahwa bentuk ras surga adalah bentuk yang paling sempurna. Ras manusia secara alami mirip dengan ras surga. Di lautan semesta, banyak ras yang lahir dengan penampilan yang mirip dengan ras surga. Mereka semua mendekati bentuk yang sempurna. Lu Ming tiba-tiba menyadarinya. Tidak mengherankan bahwa banyak ras, seperti ras iblis dan ras aneh di alam semesta luar, dapat mengambil bentuk manusia setelah mereka menjadi kuat. Dulu, Lu Ming bertanya-tanya mengapa ras-ras ini memandang tinggi ras manusia. Sekarang, ia mengerti bahwa mereka tidak memandang tinggi ras manusia, tetapi ras surga. Sedangkan untuk ras manusia, penampilan alami dan aura mereka sangat mirip dengan klan Cakrawala. Bukan ras manusia yang mengikuti mereka, melainkan ras Changtian atau ras Huangtian. Bentuk ini adalah bentuk yang paling sempurna di lautan semesta. Bentuk ini adalah bentuk yang paling cocok untuk kultivasi. Tuanku, para makhluk surgawi dari alam semesta lain di alam yang awalnya berdiri di kejauhan untuk menonton pertunjukan. Ketika mereka melihat wanita dari ras Empyrean, mereka semua tergerak dan membungkuk serempak. Di dunia orang hidup, klan surga luas memiliki kedudukan tertinggi. Dia adalah pemimpin kerajaan yang sangat pantas. Kalau bukan karena klan langit Chang yang melawan klan langit kuning dari dunia bawah, alam yang sudah lama musnah. Terlebih lagi, wanita di depannya adalah Raja Surgawi yang sangat kuat. Adapun makhluk hidup dao abadi di dunia bawah, pupil mata mereka mengerut dan mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Klan Ether telah bergerak. Apakah kau ingin menyebabkan perang habis-habisan antara dunia Yin dan dunia Yang? Raja abadi dari alam semesta kerangka meraung. Dia sangat takut. Masalah alam semesta purba berakhir di sini. Bawa orang-orangmu dan keluarlah dari alam semesta purba. Wanita dari suku Changtian itu berkata dengan dingin. Ayo pergi. Raja abadi dari kosmos besar kerangka, para dewa sejati dari kosmos besar Minghe, dan para ahli dunia bawah lainnya sangat tegas.
Mereka memimpin orang-orang mereka sendiri dan segera berangkat menuju lorong alam semesta. Makhluk hidup di dunia bawah mulai mundur. Mereka menyerbu ke arah terowongan alam semesta dari seluruh penjuru alam semesta. Di masa lalu, alam semesta purba hanyalah alam semesta yang bobrok. Para ahli dari istana yang tidak mempedulikannya, jadi mereka secara alami dapat datang dan pergi sesuka hati dan merebut sumber daya di sini. Akan tetapi, sekarang setelah raja-raja surgawi dari klan Cakrawala telah campur tangan, mereka hanya bisa mundur. Meskipun alam semesta purba terletak di persimpangan alam yang dan alam yin, namun masih condong ke alam yang dan berada di dalam wilayah alam yang. Jika mereka benar-benar memulai perang, itu akan berdampak buruk bagi dunia bawah. Mengapa kamu tidak menyimpannya? Tang Feng bertanya pada wanita dari klan Empyrean. Ini belum saatnya untuk perang habis-habisan. Wanita dari klan Changtian itu menggelengkan kepalanya. Tang Feng terdiam sejenak, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak. Menurut hukum Istana Yang, Anda akan dapat masuk kembali ke Istana Yang dan memperoleh perlindungannya setelah Anda bangkit dari alam semesta yang bobrok dan memverifikasi Dao Anda serta menjadi abadi. Tentu saja, masih ada beberapa syarat jika Anda ingin bergabung dengan Istana Yang." Pada titik ini, wanita dari ras Empyrean melambaikan tangannya dan sosok mereka dengan cepat menghilang di depan makhluk hidup lainnya di alam semesta. Kita terselamatkan. Di alam Dewa Changqing, banyak orang bersorak. Tampaknya alam semesta yang tandus itu aman. Kali ini, mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Penghancuran diri 20 makhluk abadi akhirnya membuahkan hasil yang baik. Meskipun Tang Feng tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan para raja surgawi dari klan Empyrean dan makhluk surgawi lainnya, tampaknya hal itu tidak akan merugikan alam semesta purba. Kalau tidak, para ahli dari klan Cakrawala tidak akan bergerak. Bab 5208 Terobosan. Aneh sekali. Klan Empyrean jarang sekali ikut campur dalam urusan kosmos besar lainnya. Dulu ketika alam semesta purba dihancurkan, mereka bahkan tidak melakukan apapun. Mengapa mereka tiba-tiba ikut campur kali ini? Leluhur yang tidak punya niat itu bergumam. Dia benar-benar terkejut. Memang agak aneh. Dua leluhur lainnya, Phoenix dari ras iblis, dan Chang Lin juga bingung. Mereka semua adalah makhluk hidup dari Dao abadi yang selamat dari era sebelumnya, jadi mereka tahu banyak hal dan mengerti banyak hal. Tetapi apapun yang terjadi, setidaknya alam semesta purba aman. Ini adalah hal yang baik. Pada akhirnya, Iblis Phoenix mengangguk. Mereka menunggu dengan tenang, menanti kabar dari Tang Feng. Setelah beberapa saat, kekosongan itu terbelah, dan sosok Tang Feng muncul. Ia melangkah maju dan mendarat di puncak tertinggi di jantung alam semesta. Ia kemudian duduk bersila. Aku akan mengonsolidasikan kultivasiku sekarang. Kalian lanjutkan saja penyembuhanmu terlebih dahulu. Suara Tang Feng keluar. Ayo pergi. Raja manusia kecil, leluhur yang tidak punya tujuan, dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi gembira. Mereka melangkah maju dan datang ke sisi Tang Feng. Mereka semua duduk bersila. Lu Ming, ayo kita pergi. Tang Feng baru saja menembus Immortal Pass dan sedang mengonsolidasikan kultivasinya sekarang. Kita akan bisa mendapatkan beberapa manfaat jika kita tetap di sisinya. Itu akan sangat berguna untuk pemulihan kita. Belati terbang itu berkata pada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Bersama kereta terbang, mereka datang ke sisi Tang Feng dan duduk bersila. Kekuatannya memudar. Lu Ming bisa merasakan kekuatannya memudar dengan cepat. Ini adalah kekuatan dari kristal darah penguasa dinasti surgawi agung tertinggi. Pada saat ini, kekuatan itu dengan cepat memudar. Pada akhirnya, kristal darah baru terbentuk di dada Lu Ming. Namun, ukuran kristal darah ini beberapa kali lebih kecil dari aslinya. Hanya 1/5 dari jumlah semula yang tersisa. Kamu sudah menghabiskan begitu banyak. Hati Lu Ming terasa berat. Mungkin, penguasa dinasti surgawi tertinggi awalnya berencana menggunakan kristal darah itu untuk bereinkarnasi. Namun, sekarang setelah ia menghabiskan begitu banyak, apakah ia masih bisa melakukannya? Awalnya harapannya tidak banyak, dan sekarang mungkin harapannya semakin tipis. Di masa depan, jika aku memiliki kemampuan, aku pasti akan menemukan cara untuk bereinkarnasi menjadi senior. Lu Ming bergumam dengan suara rendah lalu menyimpan kristal darah itu di lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, sosok di batu dewa kuno yang besar menghilang. Pada saat ini,
gelombang energi misterius dan kuat menyebar dari tubuh Tang Feng. Lu Ming menyerap gelombang energi dan luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Tang Feng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, dan ada energi misterius yang menyebar terus-menerus. Sang Raja Manusia Kecil, kereta terbang, dan primogenitor yang tidak memiliki tujuan semuanya menyerap energi untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa mereka yang terluka. Selain mereka, sumber asli alam Dewa Changqing dan beberapa makhluk abadi yang tersisa juga menyerap energi ini untuk menyembuhkan. Dalam pertempuran sebelumnya, luka semua orang terlalu parah. Hal ini khususnya terjadi pada Fei Yao, sang Raja Manusia Kecil, ketiga leluhurnya, Phoenix dan Changqing. Mereka telah bertarung melawan puluhan makhluk abadi tingkat 9 dan beberapa kali berada di ambang kematian. Cedera mereka sangat serius. Jika mereka ingin pulih secara normal, mereka perlu tidur selama bertahun-tahun untuk pulih secara perlahan. Tapi sekarang, dengan bantuan energi yang menyebar dari kultivasi terpadu Tang Feng, luka-luka mereka benar-benar pulih dengan cepat. Dia baru saja membuktikan daunnya dan menerobos jalur abadi, jadi dia pasti didukung oleh energi misterius. Terlebih lagi, Tang Feng tidak berhasil menembus alam abadi biasa. Apa yang dicapainya bukanlah alam abadi sejati biasa. Sebagai perbandingan, cedera Lu Ming dianggap ringan. Dia memiliki energi dari penguasa dinasti surgawi tertinggi untuk melindungi tubuhnya. Meskipun dia terluka, lukanya tidak terlalu serius. Selain itu, kekuatan hidup dari tubuh terlarang itu sangat kuat. Tidak butuh waktu lama bagi lukanya untuk pulih sepenuhnya. Lu Ming, teruslah berkultivasi. Ini adalah kesempatan langka sekarang. Tang Feng baru saja mencapai terobosan. Energi ini hanya dapat ditemui dan tidak dicari. Energi ini dapat menempa tubuh dan jiwanya. Ketika alamnya telah sepenuhnya terkonsolidasi, energi semacam ini akan dipancarkan lagi. Suara belati yang berterbangan terngiang-ngiang dalam pikiran Lu Ming. Senior, kalau begitu, aku akan membawa Xiao Qing dan yang lainnya ke sini. Lu Ming menjawab, aku sudah mengirim inkarnasi untuk membawanya bersamaku. Kau bisa berkultivasi dengan tenang. Kata Fei Huang. Lu Ming merasa tenang. Dia memejamkan mata dan mulai menyerap energi, menenangkan jiwa dan tubuhnya. Seperti yang diharapkan, ia merasakan jiwa dan tubuh fisiknya membaik dengan cepat berkat nutrisi energi ini. Tubuh dan jiwanya yang telah mencapai kesusahan kedua terus menanjak. Tidak lama kemudian, inkarnasi kereta terbang itu kembali bersama Xian Yanxing, Tang Jun, Tang Jian, pedang surgawi pertama, pedang dewa kedua, pedang iblis ketiga, gelembung, dan lainnya. Jumlah mereka ada ratusan. Lu Ming membawa serta seluruh keluarga dan teman-temannya asalkan mereka cukup berbakat. Putranya, Lu Shen Huang, cucunya, Lu Qi, murid-muridnya, Lu Xiangxiang, dan Ouyang Moli semuanya ada di sini. Ada pula para ahli dari aliansi besar yang terpencil. Semua orang duduk bersila di sekitarnya, menyerap energi ini dan berkultivasi dengan damai. Qiu juga terbang keluar dari pergelangan tangan Lu Ming. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerap energi dalam suapan besar. 2 jam kemudian, Lu Ming merasakan bahwa tubuh fisik dan jiwanya telah berubah pada saat yang sama. Dia telah maju ke tingkat yang lebih tinggi dan benar-benar telah mencapai tingkat bencana ketiga. Seorang kultivator timbal balik tahap akhir telah mencapai tingkat tubuh percobaan ketiga dan jiwa percobaan ketiga. Ini langka bahkan di seluruh lautan alam semesta. Ledakan, aura yang kuat muncul dari sisi Lu Ming. Itu adalah Qiu. Qiu sebenarnya sedang membuat terobosan. Di ibu kota abadi agung tertinggi, Qiu telah menelan senjata kuasi abadi milik lelaki tua berkulit hitam itu. Namun senjata itu tidak pernah berhasil karena tidak dapat memurnikan senjata kuasi abadi dengan baik. Tetapi sekarang, dengan bantuan energi dari terobosan Tang Feng, dia akhirnya berhasil menyempurnakan senjata kuasi abadi, dan basis kultivasinya telah menembus ke puncak alam asal. Pada saat ini, Lu Ming dan Qiu bukanlah satu-satunya yang berhasil melakukan terobosan. Sebagian besar lainnya telah berhasil menerobos. Xian Yanxing, Tang Jun, Qiu Yue, dan yang lainnya juga telah membuat kemajuan besar dalam tubuh fisik dan jiwa mereka. Saat mereka berkultivasi, alam semesta purba makin lama makin berubah. Dengan jantung alam semesta sebagai intinya, aturan ketertiban yang tak terbatas menyebar ke segala arah. Aturan ketertiban ini tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi seperti benang yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan semua fragmen.
Potongan-potongan tanah ini menghancurkan kehampaan dan dengan cepat terbang menuju jantung alam semesta. Tidak lama setelah tubuh fisik dan jiwa Luming menerobos, beberapa pecahan benua yang lebih dekat dengannya telah terbang dan menyatu dengan jantung alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Potongan-potongan benua tersebut bergabung membentuk benua yang lebih besar. Daratan yang kacau pada era sebelumnya perlahan pulih. Dipercayai bahwa tidak akan lama lagi sebelum penampilan asli daratan utama yang liar itu akan dipulihkan. Dengan terkumpulnya pecahan-pecahan benua, tatanan dan aturan alam semesta purba menjadi lebih lengkap. Makhluk hidup di alam semesta purba dapat berhubungan dengan aturan ketertiban dengan lebih jelas, yang jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Banyak pakar yang awalnya terjebak di satu bidang, tidak mampu berkembang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, kemacetan mulai mengendur, dan beberapa orang langsung menerobos, meningkatkan wilayah mereka. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berhasil. Dan EBSCP, banyak dewa penguasa puncak mulai menerobos ke alam asal. Bukan karena mereka tidak berbakat, tetapi karena lingkungan kultivasi mereka sebelumnya terlalu buruk. Aturan ketertiban tidak lengkap, dan mereka ditekan oleh lingkungan. Bab 5209, Alasan Kehidupan Jiwa, Orang yang Salah. Banyak orang di alam semesta purba sedang membuat terobosan. Orang-orang dari aliansi purba, para ahli negara Dewa Changqing, ras iblis purba dan ras asli alam semesta. Misalnya ras Buddha, ras setan, ras logam, ras tanaman 10 raja, ras roh, dan seterusnya. Dan ras yang hampir abadi. Banyak ras di alam semesta, yang telah terjebak pada kebuntuan untuk waktu yang lama, juga berhasil menerobos. Bukan hanya dewa tertinggi yang berhasil menembus alam asal. Banyak dewa lainnya yang berhasil menembusnya. Dengan kesempurnaan alam semesta purba, ia ditakdirkan untuk menyambut gelombang terobosan. Ini adalah akumulasi masa lalu, dan meledak pada saat ini. Tidak lama kemudian, Tang Feng akhirnya selesai mengkonsolidasikan kultivasinya. Energi aneh itu juga benar-benar menghilang. Fei Yao, Raja Manusia Kecil, 3 leluhur, Phoenix, dan luka Changqing telah pulih sekitar 60-70%. Ini sudah sangat langka. Jika mereka dibiarkan pulih selangkah demi selangkah, akan sulit bagi mereka untuk pulih sedemikian rupa tanpa puluhan atau ratusan tahun bintang. Walaupun dia belum pulih sepenuhnya, dengan yayasan ini, dia akan pulih dengan sangat cepat di masa mendatang. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya datang ke sisi Lu Ming. Lu Ming juga menceritakan kepada mereka tentang pertempuran sebelumnya. Semua orang ketakutan dan hati mereka bergejolak. Ayah, Tang Jun terbang langsung ke arah Tang Feng, wajahnya penuh kegembiraan. Bagus, senang sekali kau kembali. Melihat putrinya, Tang Feng juga menunjukkan senyuman. Itu, leluhur pedang. Xian Yanxing menatap Tang Feng dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, mata Tang Feng juga menatap Xian Yanxing. Tatapan matanya sedalam bintang dan alam semesta, dan sedikit rumit. Setelah beberapa lama, dia mengangguk pada Xian Yanxing dan tersenyum. Dia sudah tahu bahwa kepribadian Xian Yanxing yang bertanggung jawab atas tubuh ini ada di kehidupan ini, bukan Tang Qing di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, tepatnya, dia bukanlah Tang Qing seutuhnya lagi. Dia hanya orang biasa dengan ingatan yang sama. Namun, reinkarnasi memiliki risiko tersendiri. Sangat jarang seseorang bisa mendapatkan kembali ingatannya. King kecil, pergilah dan beri penghormatan. Jika ada yang ingin kau tanyakan, pergilah dan tanyakan. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berkata. Xian Yanxing ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah maju ke Tang Feng. Dia? Apakah dia baik-baik saja? Xian Yanxing berkata dengan tatapan khawatir. Tang Feng tersenyum. Tentu saja, dia tahu siapa yang dimaksud Xian Yanxing. Ye Xin, istrinya, ibu dari Xian Yanxing dan Tang Jun. Xian Yanxing masih khawatir tentang keselamatan ibunya di kehidupan sebelumnya, yang berarti dia masih memiliki perasaan terhadap mereka. Itu sudah cukup. Jangan khawatir. Meskipun lukanya serius, aku sudah abadi sekarang. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tang Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xian Yanxing menghela napas lega. Ia menatap Tang Feng dan akhirnya berkata, maafkan aku. Kemudian, ia berbalik dan pergi ke Lu Ming, Lu Shen Huang, dan yang lainnya. Di samping,
Tang Jun, Tang Xiao, Fei Yao, pedang surgawi pertama, dan yang lainnya semua menghela nafas dalam hati mereka. Mereka memandang Tang Feng dengan sedikit rasa sakit hati. Putrinya sendiri menolak untuk mengakuinya di hadapannya. Betapa menyedihkannya hal ini. Saat ini, yang terpenting adalah mengumpulkan semua pecahan benua dan membangun kembali benua purba. Aku perlu mengendalikan jantung alam semesta, yang akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Kalian semua bisa pergi dan melakukan urusan kalian sendiri. Suara Tang Feng bergema di seluruh tempat. Kemudian, sosoknya menghilang ke dalam tanah. Lebih tepatnya, ia memasuki kedalaman jantung alam semesta. Aturan ketertiban yang dipancarkan oleh jantung alam semesta menjadi lebih intens, dan pecahan-pecahan benua di alam semesta purba bergerak mendekatinya dengan kecepatan yang lebih cepat. Bahkan planet-planet di alam semesta dan planet induk klan besar pun dekat dengan jantung alam semesta. Planet-planet di alam semesta, planet induk dari ras-ras besar, seperti planet induk ras naga, semuanya berevolusi dari pecahan-pecahan benua. Pada saat ini, mereka secara alami ditarik. Bahkan beberapa reruntuhan kuno pun sama, bergerak mendekati inti alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap saat, ada potongan-potongan tanah yang terbang di atasnya dan berkumpul bersama. Dengan jantung alam semesta sebagai pusatnya, benua ini terus tumbuh. Tuan muda, haruskah kita kembali? Saat ini, semua pecahan benua berkumpul di sini. Pecahan benua tempat Tuan dan Nyonya berada juga akan terbang. Jika kita bertemu dengan seorang ahli dari alam semesta luar di tengah jalan. Qiu Yue berkata lembut, sedikit khawatir. Lu Ming mengangguk. Dia harus waspada terhadap hal ini. Benua yang dituju alam Dewa Changqing berada di daerah terpencil, tetapi mereka pasti akan berkumpul di sini. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu dengan para ahli dari alam semesta luar. Beri aku waktu sebentar, aku punya pertanyaan. Lu Ming berkata. Dalam sekejap, dia berhenti di depan salah satu orang. Orang ini sungguh luar biasa. Senior Hun Ming, kita bertemu lagi. Bagaimana lukamu? Lu Ming bertanya. Untungnya, aku tidak akan mati. Kondisiku sudah 50-60% lebih baik. Sayang sekali keempat kakek tua dari suku demi-human itu terlalu licik dan mereka berhasil melarikan diri. Hun Ming menjawab, merasa sangat tidak senang. Sebelumnya, dia hampir mati di tangan keempat kuasa immortal dari suku demi-human. Berkat tubuh tabunya, yang memberinya kekuatan hidup yang sangat kuat, dan baju zirah 9 kesengsaraan, senjata semi-abadi, dia mampu bertahan hidup. Namun, dia juga nyaris lolos dari kematian, dan luka-lukanya sangat serius. Namun, di bawah energi yang keluar dari terobosan Tang Feng, luka-lukanya telah pulih hingga 50-60%. Keempat makhluk abadi 7 kesusahan dari suku demi-human itu sangat licik. Ketika mereka melihat bahwa Tang Feng memiliki tanda-tanda terobosan yang berhasil, mereka segera menyerahkan nyawa mereka dan melarikan diri. Bagus. Senior, saya punya pertanyaan. Kata Lu Ming. Kau ingin bertanya padaku mengapa aku memberimu cincin kekacauan pada awalnya, kan? Hun Ming bisa mengetahui keraguan di hati Lu Ming sekilas. Senior, kamu tahu bahwa benda di dalam cincin kekacauan adalah jantung alam semesta. Lu Ming bertanya. Omong kosong, tentu saja aku tahu. Akulah yang menyegel inti alam semesta dan membuatnya menjadi cincin kekacauan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Alasan mengapa aku memberikannya kepadamu saat itu adalah karena aku salah orang. Kata Hun Ming. Lu Ming terdiam. Dia telah mengenali orang yang salah. Lu Ming telah memikirkan ribuan alasan namun dia tidak menduga akan munculnya alasan seperti itu. Saya pernah memperoleh secercah rahasia surga secara kebetulan di sebuah reruntuhan. Saya samar-samar merasakan bahwa saya akan berada dalam masalah besar. Di masa depan, akan ada tubuh terlarang baru yang akan bangkit dari reruntuhan dan menjadi abadi. Ketika aku baru saja keluar dari masalah, aku menemukan bahwa kau memiliki tubuh terlarang. Kupikir kaulah yang dapat membuktikan jalan dan menjadi abadi. Itulah sebabnya aku memberimu cincin kekacauan untuk membantumu. Sekarang tampaknya orang yang tercermin dalam gumpalan rahasia surgawi itu sama sekali bukan kau, tetapi Tang Feng. Jadi, aku salah. Hun Ming menjelaskan secara rinci. Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak pernah menyangka akan ada alasan seperti itu. Namun, dia akhirnya menyelesaikan keraguan di hatinya.
Selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan pergi bersama Xian Yanxing, Qiu Yue, Lu Shen Huang dan yang lainnya. Mereka kembali ke beberapa benua tempat alam Dewa Changqing dipindahkan. Benua-benua ini memang bergerak cepat menuju inti alam semesta. Lu Ming dan kelompoknya tetap tinggal. Bab 5210, Retret Besar Ras di Alam Semesta. Alam semesta purba menyambut era baru. Pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh alam semesta, semuanya berkumpul ke satu arah. Dalam waktu kurang dari setahun, semua benua akan bersatu kembali, dan benua purba dari era terakhir akan muncul di dunia lagi. Pada saat ini, makhluk hidup di alam semesta luar sedang mengalami perubahan besar dan dengan cepat menarik diri dari alam semesta purba. Makhluk dari dunia bawah mundur paling cepat. Beberapa dewa abadi sejati turun dan meninggalkan alam semesta purba di bawah kepemimpinan mereka. Makhluk hidup yang belum turun dari alam abadi sejati juga bergegas menuju saluran alam semesta. Mereka telah mengetahui bahwa seorang ahli jalur abadi baru telah lahir di alam semesta purba. Kalau dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi. Makhluk hidup di alam yang juga sedang mundur. Hampir semua kosmos besar di wilayah yang memiliki dewa-dewi sejati yang mewariskan dekrit hukum bagi mereka untuk mundur. Ada juga beberapa kosmos besar di mana makhluk hidup Dao abadi turun dan mengambil makhluk hidup dari berbagai kosmos besar. Paman Buyut ke-6, mengapa kita harus mundur? Pecahan jantung alam semesta milikku telah terbang menjauh, dan aku meminta Paman Buyut ke-6 untuk membantuku mendapatkannya kembali. Di kosmos besar Yuking, seorang ahli Dao abadi memimpin San Xiong, San Ying, dan yang lainnya saat mereka terbang menuju lorong kosmos. Namun, Dan Ying sangat tidak mau menyerah dan terus memohon kepada Dewa Abadi. Jangan pernah berpikir tentang pecahan jantung alam semesta. Jantung alam semesta dari alam semesta purba telah terintegrasi. Seseorang telah menggunakan jantung alam semesta untuk membenarkan Dao dan menjadi abadi. Itu tidak dapat diambil. Pusat kekuatan Dao abadi dari kosmos agung Jade murni menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau aku abadi? Kosmos agung Yuking kita dipenuhi dengan para dewa. Kenapa kita harus takut pada orang yang baru saja menjadi abadi? Kita bisa menghancurkannya dan mengambil seluruh inti alam semesta. Dan Ying berkata dengan mata merah. Dia mengalami gangguan mental. Pecahan jantung alam semesta sudah ada di tangannya. Itu adalah fondasi Dao-nya. Sekarang setelah terbang menjauh, pikirannya meledak dan dia hampir histeris. Ini adalah perintah dari ras Empirean. Sebaiknya kau bangun. Mungkinkah kau tidak dapat mencapai Dao tanpa pecahan jantung alam semesta? Para makhluk hidup Dao abadi dari alam semesta murni Jade mencaci maki. Apa? Klan Cakrawala. Ekspresi Dan Ying berubah drastis, dan dia menggigil. Dia tidak akan berani menentang perintah klan Empirean sekalipun dia punya 10.000 nyali. Paman ke-6, klan langit tidak pernah ikut campur dalam dendam kosmos besar lainnya di alam yang. Mereka hanya akan bertindak jika terjadi perang dengan dunia bawah. Mengapa mereka tiba-tiba bertindak kali ini? San Xiong bertanya. Dia jauh lebih tenang daripada Dan Ying. Aku pun tidak tahu. Makhluk Dao abadi dari kosmos agung Jade murni menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat memahami mengapa klan Cakrawala tiba-tiba ikut campur. Namun, jika dilihat dari pemimpin suku langit, dia tidak akan memberikan banyak perlakuan istimewa kepada alam semesta purba. Jadi, jika Anda bertemu orang-orang dari alam semesta purba di medan perang atau di istana yang di masa mendatang, Anda dapat melakukan apa yang perlu Anda lakukan tanpa ragu-ragu. Makhluk Dao abadi dari kosmos agung Giok murni mengubah nada suaranya. Saya mengerti, Paman ke-6. Mata San Xiong berkilat dengan niat membunuh. Kosmos agung Giok murni, kosmos agung cahaya suci. Kosmos agung setiap orang sedang surut. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit makhluk hidup di alam semesta purba dan kosmos luar. Pada hari ini, sekelompok orang lain muncul di lorong kosmik. Mereka adalah makhluk dari alam semesta iblis utama yang agung. Iblis utama kosmos besar menduduki peringkat ke-12 di antara kosmos besar di alam yang. Ini juga merupakan kosmos agung yang terbaik. Seseorang dapat melihat beberapa tokoh istimewa berdiri di kosmos besar iblis utama. Zixuan. Itu adalah Zixuan dari klan iblis. Semenjak Zixuan menyatu dengan kristal darah iblis leluhur, kekuatannya meroket dan dia telah lama menjadi pemimpin klan iblis jahat. Di samping Zixuan ada beberapa ahli ras iblis.
Mereka semua berdiri dengan hormat di belakang makhluk-makhluk dari kosmos besar iblis utama. Benar sekali. Zixuan telah memimpin klan iblis jahat untuk mencari perlindungan di kosmos besar iblis purba dan siap meninggalkan alam semesta purba bersamanya. Adapun setan-setan jahat lainnya, mereka sudah disimpan ke dalam khazanah spasial mereka. Aku harus pergi juga. Lu Ming, mari kita bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Zixuan mendesah dalam hatinya. Lagi pula, ras iblis tidak termasuk dalam alam semesta purba. Jika mereka tetap tinggal di alam semesta purba, makhluk-makhluk di alam semesta purba tidak hanya tidak akan menyambut mereka, tetapi juga akan merugikan perkembangan mereka sendiri. Sekalipun mereka berstatus rendah, lebih baik mengandalkan iblis leluhur kosmos yang agung daripada tinggal di alam semesta purba. Ayo pergi. Seorang makhluk dao abadi dari alam semesta iblis utama melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke lorong alam semesta. Sebulan berlalu dengan cepat. Pada saat ini, hampir semua makhluk hidup dari alam semesta luar telah mundur. Alam semesta purba yang luas dan tak terbatas sekali lagi menjadi kosong. Jumlah pecahan benua yang menyatu juga meningkat. Sebuah benua besar telah muncul di mana alam Dewa Changqing berada. Ia terbentuk dari penggabungan pecahan-pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ini masih jauh dari akhir. Beberapa fragmen masih terlalu jauh dan belum sampai. Namun, daratan itu sudah mulai terbentuk. Daratan ini sudah bisa disebut daratan purba. 5 bulan kemudian, setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran di alam Dewa Changqing. Fragmen benua tempat Lu Ming dan yang lainnya berada akhirnya menyatu dengan benua purba. Betapa luasnya daratan. Butuh energi yang padat. Lu Ming dan kelompoknya terbang tinggi ke langit dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat melihat ujung cakrawala. Itu terlalu luas. Daratan kacau saat ini sudah 80% ukuran daratan kacau era sebelumnya. Ki kehancuran itu sangat kental, jauh lebih kuat dari alam Dewa Changqing. Akibat tabrakan dan peleburan pecahan benua, pegunungan besar muncul di benua itu. Pegunungan itu penuh vitalitas, dan tanaman tumbuh subur. Bahkan ada obat-obatan yang mujarab. Jika ini terus berlanjut, banyak obat-obatan suci yang terbaik akan segera lahir. Para ahli alam Dewa Changqing dan aliansi prasejarah semuanya tersebar dan terbang melintasi daratan luas. Di sisi paling timur benua, ada planet-planet yang menyatu dengan benua purba. Planet-planet ini semuanya adalah makhluk hidup dari alam semesta. Meskipun banyak dari 10.000 ras di langit berbintang telah punah karena perang tanpa akhir, masih banyak ras yang bertahan hidup. Sekarang, semua ras ini sangat bersemangat. Mereka terbang melintasi benua yang luas untuk mencari tempat untuk mendirikan ras mereka. Saat itu, jumlah makhluk hidup di tanah yang belum tercemar itu terlalu sedikit. Tanahnya luas dan jumlah penduduknya sedikit. Anda dapat memilih tanah suci budidaya mana saja. Makhluk hidup asli dari alam semesta purba perlahan menyebar dan berakar di benua purba. Pada saat ini, sosok Tang Feng muncul kembali, muncul tinggi di langit. Lahan yang belum ternoda itu sudah 80% selesai. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk sisanya. Sisa-sisa tanah itu akan perlahan-lahan terbang dan menyatu dengan sendirinya. Sudah waktunya untuk berhadapan dengan suku demi-human. Siapa yang mau ikut denganku? Suara Tang Feng terdengar. Suku setengah manusia. Istana surgawi. Memusnahkan. Seketika banyak orang terbang ke arah Tang Feng. Yue, ayo kita pergi bersama. Lu Ming menatap Ling Yue. Klan peri telah dihancurkan oleh istana surgawi, dan Ling Yue selalu ingin menghancurkan istana surgawi hingga rata dengan tanah. Sekarang, saatnya telah tiba. Bab 5211, menebas istana surgawi dengan pedang. Ling Yue mengangguk dan mengikuti Lu Ming, terbang menuju Tang Feng. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga ada bersama mereka. Bukan hanya mereka, Tang Xiao, pendekar pedang langit pertama, dan yang lainnya. Sejumlah besar sosok terbang menuju Tang Feng. Sebagian besar orang di aliansi besar yang terpencil memiliki permusuhan besar dengan istana surgawi. Tidak hanya itu, banyak orang dari alam Dewa Changqing juga ikut tergerak. Di era terakhir, suku setengah manusia hanyalah budak dari suku manusia. Namun, dalam pertempuran setengah tahun yang lalu, Istana Surgawi benar-benar mengirim 4 Dewa 7 kesengsaraan untuk menghadapi alam Dewa Changqing. Manusia alam Dewa Changqing tidak dapat menerimanya. Ayo pergi.
Tang Feng melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyelimuti semua orang. Dengan satu langkah, kekosongan itu berbalik, dan bintang-bintang bergeser. Saat berikutnya, mereka muncul di kekosongan di alam semesta timur. Dalam kehampaan yang dingin dan gelap, 5 istana melayang. 5 istana itu adalah 5 istana surgawi. Orang bisa melihat sosok-sosok berkelap-kelip di istana surgawi. Mereka semua adalah manusia setengah. Tang Feng melambaikan tangannya, dan sejumlah besar sosok muncul di udara. Aktifkan formasi. Para anggota suku setengah manusia berteriak begitu mereka menemukan Lu Ming dan yang lainnya. 5 istana surgawi langsung dipenuhi dengan rune yang padat. Semuanya adalah formasi tingkat asal terbaik yang menggunakan pelindung tulang asal sebagai fondasinya. Formasi itu kokoh dan abadi. Tang Feng mendengus dingin, niat membunuh terpancar di matanya. Sejak ia memasuki alam semesta purba, ia telah dikepung oleh suku demi-human beberapa kali. Dari kedua istrinya, satu telah meninggal dan yang lainnya terluka. Utang ini seharusnya sudah dilunasi sejak lama. Tang Feng tidak bergerak sedikit pun, namun 5 cahaya pedang besar menyeruak dari matanya, berubah menjadi pedang raksasa yang menggemparkan dan menebas kelima istana surgawi. Itu tidak dapat diblokir. Ini adalah serangan abadi sejati. Formasi atau pertahanan tingkat asal apapun bagaikan kertas. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bang bang bang. Cahaya pedang menebas ke bawah, dan kelima istana surgawi semuanya meledak. Sejumlah besar tokoh terbang keluar sambil berteriak panik. Apa? Tang Feng mengerutkan kening. Dia tidak menemukan satupun makhluk abadi di antara suku demi-human. Tidak ada satupun yang semi-abadi. Terutama beberapa wajah yang dikenalnya, eksistensi yang pernah dilawannya sebelumnya, seperti Ye Wu Sheng, Ye Chu Zhan Kuang, dan seterusnya, dia bahkan tidak melihat mereka. Lu Ming dan kelompoknya segera menemukan masalahnya. Ye Unding dan Ye Qiuxian keduanya tidak ada di sini. Lu Ming mengamati area itu dengan indera spiritualnya namun tidak menemukan jejak Ye Buxiu atau Ye Qiuxian. Dia bahkan tidak melihat beberapa jenius muda dari suku demi-human. Tang Feng mengulurkan tangan dan meraihnya. Seorang lelaki tua di puncak alam asal ditangkap oleh tangan Tang Feng tanpa kekuatan untuk melawan. Tang Feng mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi orang itu. Ini adalah awal dari pencarian jiwa. Setelah beberapa saat, Tang Feng melambaikan tangannya, dan sesepuh setengah manusia itu berubah menjadi abu. Para petinggi suku demi-human telah pergi, termasuk sekelompok jenius muda. Kami tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Mereka telah ditelantarkan. Kata Tang Feng. Wajah semua orang menjadi gelap. Sepertinya Ye Wusheng dan yang lainnya telah membawa para dewa semu dan sekelompok jenius dari ras setengah manusia dan meninggalkan alam semesta purba. Mereka mungkin telah bergabung dengan kosmos besar cahaya suci. Kata Lu Ming. Ini tidak sulit ditebak. Jelaslah bahwa Ye Unding dan yang lainnya telah membawa pergi sekelompok pasukan inti ras demi-human. Alasan mengapa mereka tidak membawa pergi semua demi-human mungkin karena mereka memang sengaja. Jika mereka membawa semuanya pergi, mereka akan menyebabkan keributan besar dan mungkin menarik perhatian Tang Feng. Keempat makhluk abadi tingkat 7 dari suku setengah manusia telah berpartisipasi dalam pertempuran di negara Dewa Changqing dan kemungkinan besar tahu bahwa Tang Feng telah menjadi makhluk abadi. Jika mereka membawa semua suku setengah manusia pergi, mereka akan dengan mudah menarik perhatian Tang Feng dan terbunuh. Saat itu, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Dia akan mengambil sebagian kecil pasukan inti dan meninggalkan sebagian besar suku demi-human untuk menarik perhatian Tang Feng dan yang lainnya. Sungguh metode yang kejam. Agar dia dapat melarikan diri, dia bisa mengorbankan seluruh klan. Anda bisa pergi untuk sementara, tetapi bisakah Anda pergi untuk seumur hidup? Suara Tang Feng terdengar dingin. Kalian ingin bertindak, lakukan saja. Pada akhirnya, Tang Feng berbicara, tetapi dia tidak bergerak. Musuh utamanya adalah Ye Wu Sheng, Ye Chu Zhan Kuang, dan orang-orang tua di tingkat semi-abadi. Terlebih lagi, dengan status dan basis kultivasinya saat ini, dia tidak mau repot-repot menyerang para demi-human biasa ini. Bunuh. Kita tidak bisa membiarkan manusia setengah ini hidup. Membunuh. Tang Feng tidak bergerak, tetapi banyak orang lain yang melakukannya. Ada banyak klan besar di aliansi purba yang dimusnahkan oleh istana surgawi di masa lalu. Mustahil untuk melepaskan kebencian yang begitu dalam dengan mudah.
Satu demi satu sosok menyerbu ke arah suku demi-human. Membunuh. Ling Yue juga bergegas keluar dan memasang anak panah di busurnya. Sebuah anak panah melesat melintasi kehampaan dan meledakkan salah satu inti asal manusia setengah itu. Ling Yue telah memperoleh warisan abadi di tanah pemakaman abadi dan telah meningkat dalam segala aspek. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan fondasinya dalam. Sekarang, basis kultivasinya telah mencapai puncak timbal balik awal. Dengan kekuatan tempurnya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh manusia surgawi timbal balik menengah biasa. Suku manusia surgawi juga ditekan di alam semesta purba, terutama yang berada di atas asal-usul. Dalam pertarungan satu lawan satu, ia seringkali tidak sebanding dengan asal-muasal alam semesta purba. Membunuh. Ling Yue berteriak, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, gambaran suku peri dan ayahnya terlintas dalam pikirannya. Anggota klannya telah dibasmi, dan kerabatnya telah dibunuh. Ini adalah kebencian yang tak terdamaikan. Wus, wus. Panah-panah yang mengerikan ditembakkan terus-menerus. Para kultivator timbal balik tahap awal dan menengah biasa tidak dapat menahan satu pun anak panah darinya. Selain itu, ditujukan pula kepada suku manusia surgawi, Dewa Yang Maha Esa. Tiap anak panah akan merenggut nyawa seorang pembudidaya suku manusia surgawi. Pergilah ke neraka. Sambil meraung, seorang tetua suku manusia surgawi memusatkan pandangannya pada Ling Yue dan menyerbu ke arahnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak alam asal, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari penguasa istana surgawi. Ini adalah mantan penguasa istana surgawi. Setelah turun tahta, dia mengasingkan diri di istana surgawi kelima dan jarang muncul. Bagaimana mungkin seekor rubah tua seperti dia tidak tahu bahwa mereka telah ditinggalkan? Ye Wusheng telah pergi bersama sekelompok kesayangan surga dan dewa bumi tanpa suara, bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Sekarang, ketika dia melihat Tang Feng dan yang lainnya menyerbu, dia tahu bahwa mereka telah menjadi pion yang ditinggalkan. Dia tahu bahwa Tang Feng dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia mungkin juga bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret seseorang bersamanya. Ledakan. Lu Ming maju selangkah dan melayangkan pukulan. Penguasa istana surgawi sebelumnya menjerit saat tubuhnya meledak berkeping-keping. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, terlalu mudah baginya untuk membunuh asal puncak biasa. Lu Ming berdiri di samping Ling Yue untuk melindunginya. Jika Ling Yue tidak bisa menghadapinya, dia akan menghadapinya. Di area ini, teriakan terdengar naik turun. Ini adalah pembantaian sepihak. Semua ahli istana surgawi telah pergi. Bagaimana moral orang-orang yang tersisa? Terlebih lagi, dengan adanya orang abadi seperti Tang Feng yang berjaga, tidak akan ada kecelakaan sama sekali. Setengah jam kemudian, orang-orang yang melakukannya berhenti. Bahkan Ling Yue pun berhenti. Hal utamanya adalah para ahli setengah manusia semuanya telah terbunuh. Para dewa penguasa dan asal-muasalnya hampir sepenuhnya musnah. Dan EBSP, sisanya semua berada di bawah level dewa penguasa. Di mata mereka, siapapun yang berada di bawah level master surgawi tidak layak dibunuh. Terlebih lagi, ada sejumlah besar demi-human biasa. Meskipun mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap suku demi-human, mereka tidak dapat membantai demi-human biasa yang tidak dapat melawan.